dalam hal penerapan matematika pada bidang geofisika ini biasanya adalah eh, penghubung antara sifat fisis batuan dan data observasinya, dan di sini di dalam modul ini disebut sebagai model matematika. Dengan berdasarkan model matematika, kita dapat mengekstrak parameter fisis batuan dari data observasi, dan proses ini disebut proses inversi ya. Mungkin anak-anak semua nantinya jika sudah memasuki semester depan dan semester yang atas-atasnya lagi, itu akan lebih memahami tentang proses ini. Kalau Ibu sendiri, Ibu hanya menyoroti masalah matematikanya karena bidang keilmuan Ibu di sana, yang untuk geofisikanya anak-anak semua yang akan lebih menggalinya. Oke, di sini istilah asingnya disebut sebagai inverse modeling, sementara proses kebalikannya di mana kita ingin memperoleh data prediksi hasil pengukuran berdasarkan parameter fisis yang sudah diketahui, maka proses ini disebut proses forward atau forward modeling. Proses inversi adalah suatu proses pengolahan data lapangan yang melibatkan teknik penyelesaian matematika dan statistika untuk mendapatkan informasi yang berguna mengenai distribusi sifat fisis bawah permukaan. Di dalam proses inversi, kita melakukan analisis terhadap data lapangan dengan cara melakukan curve fitting atau pencocokan kurva antara model matematika dan data lapangannya. Kemudian tujuan dari proses inversi adalah untuk mengestimasi parameter fisis batuan yang tidak diketahui sebelumnya, dan proses inversi terbagi dalam level-level tertentu mulai dari yang paling sederhana seperti fitting garis untuk data seismik refraksi sampai kepada level yang rumit seperti tomografi akustik dan matching, kurva resistivity yang multidimensi. Ini nanti Anda semua yang akan lebih paham ya, kalau Ibu tidak mempelajari ini dulu di perkuliahan tahun 2003 sampai 2008. Contoh problem inversi dalam bidang geofisika adalah yang pertama penentuan struktur bawah tanah, yang kedua estimasi parameter-parameter bahan tambang. Nah, ini dia alur pemodelan inversinya. Ada observasi lapangan berupa Earth System Responses, dan menentukan parameter dari model-model kebumian ini, dan proses inversi ini sendiri ada input berupa menginput data observasi, kemudian ada teori inverse. Inilah di sini ada mathematical tools atau analisisnya atau model matematikanya. Kemudian estimates of system parameters. Jadi mengestimasi parameter-parameter untuk sistem dari observasi lapangan tadi ya. Dan forward problem sendiri, alur pemodelan forwardnya adalah mengestimasi nilai dari parameter-parameter model, kemudian secara teori untuk data yang ada, itu data-data responnya, kemudian ada input model parameternya, numerical representation-nya sudah melalui forward teori ini juga, dan menghitung respon-respon yang ada tersebut atau output. Selanjutnya yang ketiga prosesnya adalah mengestimasi parameter-parameter akumulasi sumber energi, yang keempat penentuan lokasi gempa bumi berdasarkan waktu gelombang datang, yang kelima pemodelan respon litosfer untuk mengamati proses sedimentasi, dan keenam analisis sumur bor pada hidrogeologi. Proses geofisika sendiri ini bisa dibaca sendiri oleh Ananda ya, dan ada pelajarannya juga. Kita langsung masuk saja ke integralnya daripada Ibu bacakan keilmuan yang bukan bidang Ibu. Kita masuk ke integralnya. Nah, ini model matematika dulu sebelum masuk ke integral. Seluruh proses geofisika dapat dideskripsikan secara matematika. Jadi, geofisika ini tidak dapat dipisahkan dari matematika dan juga geostatistika atau statistika ya. Atau sekarang geomatika ya namanya.
Sebagaimana yang telah disebutkan di awal, suatu formulasi yang bisa menjelaskan sistem geofisika disebut model. Namun perlu ditekankan juga bahwa istilah model memiliki ragam konotasi berbeda di kalangan geosaintis. Misalnya, orang geologi kerap kali menggunakan istilah model konseptual atau istilah model fisik yang digunakan untuk menyebut hasil lab ya. Atau dalam catatan ini kita gunakan istilah model matematika yang merupakan istilah umum di kalangan para ahli geofisika. Dan kebanyakan proses geofisika dapat dideskripsikan oleh persamaan integral yang berbentuk DI sama dengan integral 0 sampai Z, KI, Z, P, Z, DZ. Di sini ada di mana DI adalah respon atau data yang terukur, PZ adalah suatu fungsi yang berkaitan dengan parameter fisik yang hendak dicari, misalnya hambatan jenis, densitas, kecepatan, dan lain-lain yang selanjutnya disebut parameter model, dan KI disebut data kernel. Data kernel menjelaskan hubungan antara data dan parameter model PZ. Parameter model misalnya kecepatan, resistivitas, dan densitas. Bisa jadi merupakan fungsi yang kontinu terhadap jarak atau posisi. Sebagai contoh, waktu tempuh T antara sumber gelombang seismik dengan penerimanya sepanjang lintasan L dalam medium yang distribusi kecepatan gelombangnya kontinu, V, X, Z ditentukan oleh T sama dengan integral L 1 per V, X, Z, DL. Nah, deskripsi matematika terhadap sistem geofisika seperti contoh di atas disebut forward modeling. Forward modeling digunakan untuk memprediksi data simulasi berdasarkan hipotesa kondisi bawah permukaan. Data simulasi tersebut biasanya dinamakan data teoritik atau data sintetik atau data prediksi atau data kalkulasi. Cara seperti ini disebut pendekatan forward atau lebih dikenal sebagai pemodelan forward. Selanjutnya, diskritisasi dan linearisasi. Dalam banyak kasus, model bumi selalu fungsi kontinu terhadap jarak dan kedalaman. Kita ambil kasus massa dan momen inersia bumi. Keduanya terkait dengan densitas bawah permukaan sesuai rumus-rumus berikut. Massa sama dengan 4pi, integral 0 sampai R kuadrat, rho, RdR. Momen inersia 8pi per 3, integral 0 sampai R pangkat 4, rho, RdR, di mana R adalah jejari bumi dan rho R merupakan fungsi densitas terhadap jarak R. Rho R juga berhubungan dengan PZ pada persamaan 1.1, persamaan 1.4 dan 1.4 dapat dinyatakan dalam formulasi yang lebih umum, yaitu DI sama dengan integral 0 sampai R, KI R, P, R, DR, sama persis dengan persamaan 1.1. Integral ini relatif mudah dievaluasi secara komputasi dengan matematika diskrit. Pendekatan komputasi memungkinkan kita untuk menyederhanakan rho RdR menjadi M, sementara KI menjadi GI, sehingga persamaan 1.5 dapat dinyatakan sebagai DI sama dengan sigma GIJ MJ. Jadi kalau misalkan kita lihat di statistika, teori peluang, untuk yang data-data sifatnya kontinu kita gunakan integral, dan untuk data-data yang sifatnya diskrit itu kita gunakan sigma. Biasanya seperti itu ya. Ini bisa dilihat konfigurasi elektroda pada metode Schlumberger, dan ini adalah bentuk diskritisasi. Diskritisasi ini berarti mengubah dari yang kontinu berupa integral menjadi diskrit. Dari integral yang sifatnya kontinu menjadi sigma yang sifatnya data diskrit ya, seperti itu. Mungkin itu sedikit penerapan dari matematika dalam geofisika. Untuk ujiannya, Ibu beri tawaran kepada Ananda semuanya. Ini ada lagi di sini linearisasi ya. Untuk ujian, apakah Ananda mau ujian berupa tes ujian online atau tugas presentasi aja? Tugas presentasi aja, Bu. Gimana, Bu? Boleh. Tapi Ibu minta gini, bisa nggak dalam minggu ini? Karena kan katanya paling lambat minggu ini udah selesai semuanya perkuliahan. Karena kita kemarin kan ada sekali yang kepake buat kuliah lapangan ya waktu itu ya? Iya, Bu.
Nah, boleh nggak misalkan ada waktu yang bisa untuk mengganti pertemuan nggak ya? Jadi kan ini pertemuan 15 ya sekarang ya? Iya. Jangan lupa presensi siakat. Nah, terus kita itu nanti boleh kalau misalnya nggak ada waktu yang bisa untuk mengganti, kita malam gitu. Jadi Iya, satu Bu. orang mahasiswa, ini mau gini aja deh biar waktunya ini ya 2 ya. Satu tim itu ada 2 orang, untuk menemukan atau di Google penerapan matematika dalam geofisika. Jadi boleh berupa, tapi fokus aja ke turunan dan integral ya. Boleh penerapan turunan atau diferensial, boleh juga penerapan integral. Nah, antara 2 itu dalam geofisika. Itu berarti ujiannya. Gimana yang lain sepakat nggak? Baru 1 orang yang jawab nih. Sepakat, Bu. Oke, jadi satu tim 2 orang, dan silahkan dicari waktunya di minggu ini ya. Ibu, maksudnya satu tim 2 orang? Iya, jadi misalkan, misalkan Wuki dengan Cindy atau Wuki dengan Satria misalkan. Terus habis itu Tiara dengan Rahmayani. Karena Oh, waktunya nggak cukup juga kalau 1 orang 1 presentasi ya. jadi sekelompok gitu, Bu, tapi 2 orang. Ya, tim, lebih tepatnya tim ya. Oh iya, Bu. Silahkan dipilih sendiri temannya, teman timnya, karena kalau ibu yang milihin nanti malah ada yang ini ya, kurang berkenan. Karena kalau tim namanya tim tuh harus sinkron, harus bisa bekerja sama. Harus dengan yang bisa bekerja sama dengan kita gitu. Kalau misalkan ibu yang tentuin, beda kalau kelompok kan, setidaknya ada 2 atau 3 orang dari 5 yang connect gitu, nggak apa-apa. Oke? Untuk materinya tadi apa, Bu? Penerapan matematika, khususnya penerapan turunan atau penerapan integral, boleh pilih salah satu dalam teknik geofisika. Kalau nggak bisa teknik geofisika, dalam geofisika gitu. Kan tadi Ibu cari-cari juga susah juga ya menemukannya ternyata. Tadi kan Ibu kasih contoh tuh, yang barusan Ibu ini. Share tadi, Bu. Iya, yang inversi itu. Itu salah satu bentuk penerapan matematika dalam geofisika. Nah, Nanda semua boleh tentang turunan, boleh juga tentang integral, tapi bukan yang tadi. Yang tadi kan salah satu contoh ya. Iya, Bu. Nah, silahkan, dan dengan catatan tidak boleh sama. Jadi kalau bisa sebelum tanggal 10 ini ya, coba kasih tahu ke Ibu kesepakatannya mau hari apa, boleh malam. Karena Ibu diberitahu tanggal 10 ini pokoknya minggu ini harus sudah pertemuan 16. Nah, itu masalahnya minggu depan udah tanggal berapa ya? Silakan disepakati dulu ya. Misalkan kalau bisa sih Rabu gimana? Senin, Rabu, Selasa, Rabu. Rabu malam atau Rabu sore. Silakan disepakati dulu ya, Nanda semuanya. Iya, Bu. Ada pertanyaan? Ini ada yang nggak hadir ya. Kalau ada yang nggak hadir, tolong kasih tahu temannya. Jumlahnya berapa orang? Kalau berjumlah ganjil berarti ada satu kelompok yang 3 orang. Satu tim. Gimana?